Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pemirsa dimanapun saja berada. Kali ini saya akan membacakan sebuah berita yang saya kutip dari liputan6.com dengan judul SMRC, tanpa koalisi Capres-Cawapres PDIP bisa kalah di pemilu 2024. Liputan 6 Jakarta. Hasil survei Saipul Mujani Research and Consulting mengungkapkan bahwa tanpa koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan besar bisa kalah dalam Pilpres Pemilu 2024. Dalam studi ini dilakukan simulasi dengan asumsi ada 4 pasangan dalam pemilihan presiden. Pertama, Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Puan Maharani. Keempat, Airlangga Hartarto akan mencari calon, misalnya Erick Thohir sebagai orang yang juga melakukan sosialisasi untuk presiden maupun calon wakil presiden. Dalam simulasi 4 pasangan di atas, survei SMRC pada Desember 2022 menemukan pasangan Ganjar Pranowo Puan berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 21,6%. Suara pasangan ini berada di bawah Prabowo Muhaimin 29,7% dan Anies AHY 28,8%. Sementara pasangan Airlangga Erik 4,9% dan yang belum menjawab 15%. Umumnya Ganjar cukup kompetitif jika dipasangkan dengan calon selain Puan, tapi ketika dipasangkan dengan Puan, posisi Ganjar di bawah 2 nama yang selama ini kompetitif dengan dia, yaitu Prabowo Anies, kata Saipul dalam keterangannya Kamis 9 Februari 2023. Pendiri SMRC tersebut melanjutkan bahwa kalau PDIP tidak berkoalisi dengan partai lain dan tidak mengajak tokoh lain, PDIP akan tersingkir. Ini walaupun Ganjar diposisikan sebagai calon presiden, kata Saipul. Semakin jauh jika Puan capres. Sementara itu, di dalam simulasi SMRC di mana Puan menjadi calon presiden berpasangan dengan Ganjar sebagai calon wakil presiden, selisih dengan pasangan Prabowo Muhaimin dan Anies AHY semakin menjauh jika formulasinya Puan Ganjar. Yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, tegas Saiful. Karena itu, lanjut Saiful, bagi PDIP, berkoalisi dengan partai lain adalah sebuah kebutuhan politik yang tak bisa dihindarkan. Pemilih menurut dia kenyataannya lebih melihat koalisi antar partai memiliki nilai yang penting. Koalisi bisa dibangun dengan tokoh siapapun atau dengan partai manapun. Kalau sama-sama kader dari partai yang sama, itu kemungkinan akan ditinggalkan oleh pemilih dan menjadi tidak kompetitif dalam Pilpres, kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta tersebut. Harus koalisi untuk menangkan Pilpres. Saiful menambahkan bahwa jika PDIP mengusung kader sendiri tanpa berkoalisi, maka kemungkinan besar suara dukungan untuk capres-cawapres mereka hanya datang dari kader atau pendukung PDIP. Sementara di dalam berbagai survei, suara PDIP hanya sekitar 20-an%. Dukungan 20% ini tidak mungkin mengantarkan calon lolos ke putaran kedua. Pesan dari pemilih secara umum adalah bahwa PDIP tidak bisa sendiri untuk memenangkan Pilpres. Pengalaman selama ini memang demikian, harus dengan cara koalisi, pungkasnya. Survei Saipul Mujani Research and Consulting, salah seorang guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang menyatakan bahwa jika PDIP memajukan calonnya sendiri, calon dari kader sendiri, yaitu capres dan cawapres, misalkan dengan memasangkan antara Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani, atau sebaliknya Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, Puan sebagai presidennya, Ganjar sebagai calon wakil presidennya, maka hal tersebut akan langsung
keok di putaran pertama, tidak akan lolos sebagai calon pada putaran selanjutnya. Ya, akankah para elit-elit PDIP tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa survei itu urusan belakang, ya. Yang paling penting adalah tokoh itu memahami ideologi partai, atau memiliki kapasitas dan kapabilitas dan lain sebagainya. Ya, mungkinkah PDIP akan mengabaikan hal ini dan tetap mengabaikan Ganjar Pranowo sebagai calon potensial yang akan maju pada Pilpres 2024? Mengingat pada hari ini ya hanya PDIP yang memungkinkan untuk memajukan calon presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Mengingat suaranya di parlemen itu sudah mencapai 20%. Dalam survei ini bahkan yang menjadi nomor 1 itu adalah pasangan Anies Baswedan dan AHY yang mendapatkan suara 28%. Dan dalam sejarah perpolitikan di Indonesia sampai pada hari ini ya belum ada presiden, ya calon presiden yang mampu memenangkan Pilpres tanpa melakukan koalisi dengan partai lain. Misalkan pada Pilpres 2004 antara SBY dengan SBY JK ya, pada SBY juga melakukan koalisi dengan partai lain. Di Pilpres 2009 SBY Budiono juga meskipun calon wakil presidennya bukan dari partai, itu juga mampu memenangkan Pilpres pada saat itu dengan berkoalisi dengan partai lain. Pilpres 2014 misalnya antara Jokowi yang menang melawan Prabowo juga berkoalisi dengan partai lain. Artinya Jokowi kader PDIP, calon wakilnya adalah Yusuf Kala yang merupakan petinggi partai Golkar misalnya. Dan berkoalisi juga dengan partai lain. Di Pilpres 2009 2019 maksud saya, PDIP juga berkoalisi dengan banyak partai pada saat itu. Mungkinkah pada Pilpres 2024 yang akan datang PDIP akan melakukan gebrakan ya, bahwa PDIP tidak butuh dengan partai lain misalnya, ya. PDIP tidak butuh dengan partai lain yang dibuktikan hari ini PDIP masih antang-antang saja, tidak gupuh, tidak tergesa-gesa untuk mendeklarasikan calonnya, meskipun dari Koalisi Perubahan sudah mendeklarasikan meskipun secara bersama belum mendeklarasikan kan, tapi secara individual partai ya, misalnya bagaimana Nasdem pertama kali mendeklarasikan Anies, terus diikuti dengan Partai Demokrat, dan yang terakhir adalah Partai Keadilan Sejahtera kan, tapi belum ada respon dari partai-partai yang lain termasuk PDIP, termasuk Gerindra yang belum juga memang dengan secara tegas Gerindra mengatakan akan mencalonkan Prabowo Subianto kan, tapi itu kan belum ada kepastian siapa yang akan kalau dia hanya mendeklarasikan sendiri tanpa berkoalisi kan nonsen. Begitu juga di KIB, meskipun KIB adalah merupakan koalisi paling pertama yang dideklarasikan, juga sampai pada hari ini masih bingung siapa tokoh yang akan dimajukan melalui Koalisi Indonesia Bersatu misalnya. Nah, sekali lagi, akankah PDIP mau mengambil risiko itu, ataukah hanya menganggap hasil survei itu hanya seperti nada-nada sumbang yang ya hanya yang tidak 100% harus diikuti karena PDIP memiliki mekanismenya tersendiri ya. Memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon presiden, atau sekali lagi yang seperti saya sampaikan bahwa akankah PDIP akan melakukan gebrakan dengan tidak melakukan koalisi dengan partai lain seperti yang ditujukan oleh partai-partai lain seperti Nasdem yang hari ini berwarawiri bertemu dengan
pendiri PKS, pendiri Golkar, dengan ketua umum PKS, dengan para elit di Golkar, dan elit yang lain. Begitu juga PKB yang bertemu dengan Golkar, terus ya Nasdaq dan partai-partai yang lainnya. Sekali lagi ya, akankah kita akan menunggu ya seperti apa sikap politik yang akan ditunjukkan oleh PDIP dalam waktu-waktu yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.